Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. Oh, it's the greatest time of the year. Oh. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer. Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Hey. Everybody make some noise for Natalie Ruiz. There is a reason why we celebrate tonight. It's Jesus, the greatest gift of all. He came to save us all. It's Jesus, and it's Christmas. It's the greatest time of the year. Yeah. It's the greatest time of the year. Yeah. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer. Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Come on, let's celebrate. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Be of good cheer. Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. It's Christmas. Gonna celebrate. It's Christmas. Let the music ring. It's Christmas. Breaking off every chain and the fear that held me. I refuse to agree with the lies they told me. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want from me. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power, I step out, declare aloud your praise. I prophesy. I prophesy.
Kakak-kakak Rocky mau mengucapkan buat adik-adik dan papa mama di rumah. Biarlah Damai Natal di hati kita semua. Selamat datang. Welcome to Kids Church Rocky Kingdom Kids. Shalom adik-adik. Apa kabarnya kalian semua? Pasti sehat-sehat semua kan? Adik-adik, pernah nggak sih kalian memiliki pengalaman ketika berlomba? Misal, lomba nyanyi, lomba drum, balet, atau lomba apapun itu? Ada nggak sih orang yang sangat berjasa menolong kita pada saat berlatih? Misal, orang tua, guru, teman, kakak, ataupun pelatih. Ketika kita menang karena mengikuti instruksi dari orang tersebut, kita tidak lupa berterima kasih kepada mereka. Adik-adik, di minggu ini kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk mematuhi perintah-Nya daripada menjadi orang yang populer tetapi tidak mematuhi perintah-Nya. Bagaimana cara kita mempraktekannya? Ayo kita belajar bersama ya. So, before we continue worship, there are 3 important rules that you must obey. Listen carefully. First, sit nicely. Jangan jalan-jalan. Oh iya, jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya. Second, when praising God, you have to be enthusiastic. Adik-adik berdiri, bernyanyi, dan ikutin gerakan bersama kakak-kakak ya. And the third, listen to God's word seriously. Itu berarti jangan sambil makan ya. Siapkan hati dan pikiranmu. Selamat beribadah di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Shalom semuanya. Shalom. Yoi, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya luar biasa. Yes. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa berkumpul, kami bisa mengikuti Tuhan ibadah Rocky meskipun via online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu, rahmat-Mu selalu ada buat kami. Tuhan sertai kami, berikan kami sukacita, berikan kami damai untuk kami bisa mengikuti ibadah Rocky ini, kami bisa bersukacita, kami bisa bergembira Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semuanya bangkit berdiri yuk. Kita siapin hati kita siapin tangan kita siapin pikiran kita hanya buat Tuhan. Kasih tepuk tangan yuk. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji di
tangan yuk. Oke, masih semangat semuanya? Masih. Oke, kita tepuk tangan semua yuk. Kasih di atas kepala dong. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permakumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mati terimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permakumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yuk teman-teman, kita semua nikmatin hadiran Tuhan. Kita semua nikmatin kasih yang Tuhan udah kasih ke kita semua. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada
takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Kita ulang lagi dari awal. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah kepada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu ya Tuhan. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada kami. Haleluya. Thank you Jesus. Ku takkan lupa ya Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita.
kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan, besar kasih Allah pada kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah datang ke dunia ini untuk kami ya Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan Kau yang berkati untuk kakak yang bertugas dan juga untuk adik-adik ya Bapa, agar dapat mengerti isi dari firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Rocky semuanya. Wow, selamat Natal. Kak Elvira berdoa, sukacita Tuhan terus menyertai kehidupan adik-adik semuanya dan juga papa dan mama. Selamat merayakan hari Natal ya bersama-sama dengan keluarga. Senangnya berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Apa ya? Tentunya kita akan belajar tentang firman Tuhan dan kita akan belajar lebih khusus tentang David becomes king. Daud menjadi raja. Adik-adik bisa membacanya bersama papa dan mama di rumah. Terdapat di 1 Samuel pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Juga di 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 5 dan pasal 6 ayat 1 sampai 19. Sama-sama baca dengan papa dan mama ya. Untuk singkatnya, Kak Elvira akan menceritakan tentang David menjadi raja, becomes king. Oke adik-adik Rocky, setelah Saul dan Yonatan tewas dalam pertempuran, Daud kemudian diangkat menjadi raja Israel. Orang-orang kemudian mencintai Daud. Ia dijadikan pemimpin yang sangat dikagumi. Karena apa? Karena Daud menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota dan tempat ibadah utama bagi Israel. Nah adik-adik, Alkitab mencatat ada 2 kali Daud berusaha membawa tabut Allah ke Yerusalem. Kira-kira kenapa 2 kali ya? Wah, ternyata adik-adik, tahukah kalian pada upaya yang pertama Daud waktu mau membawa tabut Allah, tabut perjanjian ke Yerusalem, yang pertama ternyata Daud tidak mengikuti semua instruksi Tuhan. Daud tidak taat mengikuti instruksi khusus dari Tuhan bahwa bagaimana caranya memindahkan tabut Allah. Nah, kira-kira instruksinya apa ya? Adik-adik tahu? Nah, instruksinya adalah bahwa tidak ada yang boleh menyentuh tabut Allah. Dari dulu sudah dibilang bahwa tidak boleh seorang pun dapat memegang atau menyentuh tabut Allah. Wow, kenapa ya? Ada yang tahu alasannya? Ya, tentu saja. Tabut Allah atau tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah umatnya, adik-adik. Maka dari itu gak boleh sembarangan memegang atau menyentuh tabut Allah. Dan karena itu juga para imam dengan hati-hati mereka kalau mengangkat tabut Allah menggunakan tongkat. Ya, mereka menggunakan tongkat. Mereka pun tidak boleh menyentuh tabut Allah. Jadi mereka hanya memegang tongkat, hanya memegang tiangnya saja, adik-adik. Orang-orang Lewi sangat paham akan hal ini. Mereka memang ditugaskan untuk merawat dan menjaga kemah suci, termasuk perabotannya dan termasuk juga menjaga tabut Allah. Dan ternyata adik-adik, Daud waktu memindahkan
tabut Allah ke Yerusalem, dia tidak melibatkan orang-orang Lewi. Dia tidak menugaskan orang-orang Lewi untuk melakukannya. Padahal orang-orang Lewi ini tahu apa yang harus mereka lakukan dengan tabut Allah ini. Wah, akhirnya tentunya terjadi yang namanya Daud tidak taat kepada perintah atau instruksi dari Allah. Dan waktu pada saat akan memindahkan tabut Allah, nah tabut perjanjian itu kan ditaruh di atas kereta. Nah keretanya itu dibawa oleh lembu-lembu. Adik-adik, waktu sedang berjalan kereta ini, tiba-tiba lembu-lembunya ini kayak mau tergelincir gitu. Kemudian ada seorang pria yang bernama Usa. Dia kemudian menyentuh tabut Allah dan dia memegang supaya maksudnya jangan sampai jatuh. Tetapi kan ada aturan, gak boleh menyentuh, memegang tabut Allah. Dan yang terjadi adalah waktu itu Tuhan marah dan Usa kemudian mati di dekat tabut Allah. Padahal saat itu di tengah keramaian orang-orang sedang bergembira, mereka menari, mereka bernyanyi, bahkan bersama-sama dengan Daud juga. Mereka sungguh-sungguh senang pada saat itu karena tabut Allah sedang dibawa mau ke Yerusalem, dipimpin oleh Daud. Daud juga dipuja, Daud menjadi sangat terkenal. Tapi buat apa ya terkenal ketika mereka sedang senang-senang, ternyata mereka sedang melakukan yang namanya tidak taat pada perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi selanjutnya adik-adik? Orang-orang kemudian tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka kaget. Wah, apa yang terjadi? Begitu juga dengan Daud. Daud kaget. Daud dan orang-orang begitu bersemangat untuk memindahkan tabut Allah sehingga mereka kemudian lupa memikirkan hal yang paling penting, yaitu mentaati Tuhan. Dan setelah melihat apa yang terjadi pada Usa, mereka tahu bahwa betapa pentingnya mengikuti petunjuk, mengikuti instruksi dari Tuhan. Dan adik-adik, selama 3 bulan setelah kejadian tersebut, tabut Allah tinggal di kota yang dimana saat itu Usa meninggal. Dan setelah 3 bulan, kemudian akhirnya Daud memberanikan diri. Dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk membawa tabut Allah ke Yerusalem dengan cara yang benar. Kali ini harus cara yang benar. Jadi upaya yang kedua, yang pertama tadi, wah tidak taat sehingga terjadi sesuatu yang tidak baik. Kemudian Daud mau melakukan upaya yang kedua tetapi dengan cara yang benar. Nah kali ini Daud tidak lagi berpikir untuk membuat banyak orang senang, untuk supaya dia lebih terkenal, untuk supaya dia dipuji-puji. Tidak. Upaya yang kedua ini Daud mau dengan cara yang benar sesuai dengan instruksinya Tuhan. Daud ingin menyenangkan hati Tuhan. Kemudian adik-adik, Daud menyuruh orang-orang Lewi, para imam, untuk membawa tabut Allah persis seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah kali ini semuanya berjalan dengan baik. Orang-orang sangat senang melihat tabut Allah, tabut perjanjian tiba di kota Yerusalem. Bahkan Daud juga menari dan merayakannya. Semua orang senang karena mereka telah mengikuti perintah Tuhan, aturan, instruksi Tuhan. Jadi ingat, harus taat. Ya, adik-adik Rocky. Pada upaya yang kedua ini, Daud memutuskan untuk mengikuti semua instruksi Tuhan. Dan tabut Allah berhasil dipindahkan dengan aman ke Yerusalem. Daud belajar bahwa menjadi terkenal, menjadi orang yang dipuji-puji, tidak berarti bahwa ia
melupakan Tuhan. Nggak boleh. Terkenal boleh, dipuji boleh, tapi nggak boleh melupakan Tuhan. Nggak boleh melupakan instruksi Tuhan, perintah Tuhan. Harus tetap mengikuti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, firman Tuhan hari ini kita belajar bersama-sama ya adik-adik Rocky. Tidak hanya adik-adik, kakak juga, papa dan mama juga. Ketika banyak orang berpikir bahwa tidak apa-apalah, kita sedikit-sedikit melanggar ya aturan Tuhan, gak apa-apalah. Ingat apa yang terjadi pada upaya yang pertama yang Daud lakukan. Mereka akhirnya mendapatkan pelajaran yang mahal harganya, pelajaran yang sangat sulit. Jadi ingat, taat pada perintah Tuhan itu sangat penting. Ingat ya adik-adik Rocky, mentaati Tuhan lebih baik daripada popularitas, daripada menjadi terkenal atau dipuji orang lain. Sekarang Kak Elvira mengajak adik-adik Rocky coba renungkan baik-baik firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Kita belajar sama-sama dengan pertanyaan yang akan Kak Elvira sampaikan. Jawab dalam hati, renungkan baik-baik jawabannya. Apakah penting kamu harus mentaati aturan Tuhan dalam hidupmu? Nah, yang kedua, bagaimana jika ada temanmu mengatakan, kamu tidak harus mentaati Tuhan. Kira-kira apa yang kamu mau lakukan? Bagaimana adik-adik Rocky mengetahui perintah Tuhan? Tentunya setialah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berdoa. Izinkan Tuhan berbicara secara pribadi buat adik-adik Rocky. Ketika kamu sedang membaca, merenungkan firman Tuhan, ketika berdoa, Tuhan pasti berbicara secara pribadi. Apa yang Dia mau engkau lakukan. Rajin baca firman Tuhan ya, baca Alkitab. Dan ingat, hanya mereka yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, merekalah yang tahu caranya bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Yes, di hari Natal ini kakak mau ajak adik-adik Rocky, papa dan mama semuanya. Ayo kita berikan yang terbaik, kado yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dengan apa? Belajar menyenangkan hati Tuhan untuk selalu taat pada perintahnya. Kakak mau ajak juga, ayo adik-adik kita berdoa bersama-sama. Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan dengan cara menyenangkan hati Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Yes, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami belajar seperti Daud yang pada awalnya tidak taat, kemudian dia mengalami hal yang tidak baik, tapi kemudian dia berubah, dia bertobat, kemudian dia mau belajar menyenangkan hati Tuhan, dia mau belajar taat kepadamu, dan semuanya Tuhan tolong apa yang dia lakukan Tuhan perbuat menjadi berhasil. Demikian juga Tuhan, kami mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mau selalu taat kepada perintah Tuhan. Dimulai kami taat kepada orang tua kami, papa dan mama selaku wakilmu Tuhan di dalam kehidupan kami. Memberkati kami semuanya Tuhan menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang taat kepada perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Allah telah memerintahkan bahwa tidak seorang pun boleh menyentuh tabut perjanjian, lambang kehadiran dan keagungannya. Kita belajar pada teladan Yesus Kristus bahwa orang percaya dipanggil untuk hidup dalam ketaatan pada perintah Allah. Yesus menjawab, tetapi yang lebih diberkati adalah semua yang mendengar firman Allah dan mempraktekkannya.
Mata Tuhan tertuju kepada orang yang taat. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan minggu lalu terdapat di Ibrani 10 ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Nah, itu kan ayat hafalan minggu lalu. Kalau minggu ini terdapat di Roma 11 ayat 36a. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Kita ulangi ya bersama-sama perlahan-lahan nih. Roma 11 ayat 36a. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Dihafalkan ya. Ibadah Kids Cherokee Kingdom Kids sudah selesai. Kakak mau mengajak kalian semuanya berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kelahiran-Mu membawa kemenangan buat setiap kami Tuhan. Hari ini kami berdoa menaikkan pokok-pokok doa kami, berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong para presiden, wakil presiden, para jajaran menteri ya Bapak. Tuhan berikan hikmat, kemampuan bagi mereka dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Tak lupa Tuhan kami juga berdoa untuk kota Surabaya juga Tuhan Engkau berkati ya Bapak. Berkati pemerintahan yang ada di kota Surabaya. Tuhan berikan hikmat bagi para gubernur maupun para staf yang ada, pemerintahan yang ada Tuhan dalam menjalankan setiap tugas-tugas yang ada Tuhan. Kami juga berdoa untuk para dokter, tenaga medis Tuhan. Engkau tolong mereka, Engkau berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka Tuhan dalam melayani setiap pasien-pasien yang ada ya Bapak. Bungkusi semua mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami terus berdoa untuk adik-adik Rocky, orang tua, kakak-kakak Rocky Tuhan. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan selalu melindungi mereka, berkati dalam pekerjaan, usaha setiap orang tua yang ada ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, Engkau selalu memberikan kesehatan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami selalu memberkati kota Surabaya ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk GBI Rock Surabaya ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau berkati para pemimpin kami, Pak Daniel maupun pemimpin-pemimpin satelit, para staf ya Bapak. Tuhan berikan hikmat bagi mereka Tuhan dalam membimbing setiap sidang jemaat yang Engkau telah percayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan, berkat-Mu selalu Engkau limpahkan Tuhan untuk kota Surabaya ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Rocky Kingdom Kids, minggu ini kita telah belajar bersama tentang David becomes king.
setelah mendengar firman Tuhan, apa yang kamu pelajari? Kalau kakak belajar untuk mematuhi perintah Tuhan daripada menjadi populer atau terkenal tetapi tidak mematuhi perintah Tuhan. Dan tibalah kita di akhir ibadah minggu ini. Sampai jumpa minggu depan di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Tuhan Yesus memberkati. Oh, come.